kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasyadullah, Ketua RW 010. Mengenai santunan yang meninggal akibat COVID-19, ini saya terkejut juga nih dengar santunannya katanya mau dibatalkan. Nah, saya pengen tahu itu sejak kapan itu dibatalkan, karena saya sudah mengajukan warga saya dari bulan November ya, bulan November itu awal-awal November sampai sekarang belum ada kabar. Karena saya nanyakan ke sana juga ke wali kota itu ya, dinsosnya, dia bilang itu nggak bisa di follow up Pak. Jadi nanti dikabarkan aja kalau langsung ke ahli warisnya. Yang saya tahu sampai sekarang itu belum ada terrealisasi. Jadi saya mohon supaya kalau memang dibatalkan harus disosialisasi kapan Pak. Artinya dikasih kabar ke kelurahan atau kelurahan kasih tahu ke RW-nya. Jadi nanti kalau ini dibatalkan percuma kita ngajukan lagi gitu. Karena masih ada juga warga yang meninggal ya, ingin diajukan. Ya mungkin saya kan nggak tahu tadi nih, baru tahu ini. Jadi kalau udah disosialisasikan ke RW, nanti RW ke sosialisasikan ke warga. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau saya boleh tanya ke Pak RW. Lebih setuju ada bantuan sosial atau untuk dihapus saja Pak RW? Masih Pak RW. Tanya. Setuju dihapuskan atau tetap masih ada? Ya tetap ada Pak, itu pasti tetap ada. Oke. Itu maksudnya. Baik. Nah, gini Pak, karena warganya juga sudah menanyakan ke saya terus Pak. Kok ya saya juga jadi kan nggak enak udah ngajuin begitu. Akhirnya dia nanya ke saya nggak tahu jawaban karena nggak bisa di follow up gitu Pak. Ya itu aja. Baik, makasih Pak. Makasih, satu lagi. Ntar kita dua-dua aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid dan Bapak-Bapak semua. Mungkin yang saya tanyakan hampir sama juga. Kebetulan yang isoman itu kan mendapat bantuan sembako. Untuk awal-awal alhamdulillah bantuannya bagus. Bagus untuk beras, untuk semuanya. Tapi untuk yang terakhir ini berasnya agak kutu, hitam, dan jelek untuk minggu kemarin. Saya nggak ngerti atau itu udah lama atau ada oknum, kita juga nggak ngerti. Dan untuk yang Pak RT bilang itu kan juga kan dihapusnya bantuannya itu anggaran 2020 atau 2021 karena yang meninggal kan sudah warga kami juga ada di awal November, ada juga yang di akhir Oktober. Berarti kalau untuk itu kan dana sudah masuk, udah ada anggaran dari pemerintah. Kalau mau putus di jalan, ketuk palunya sudah di awal. Untuk palu anggaran itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ibu, itu bantuan sosial untuk isoman, itu bantuan dari Pemprov DKI atau dari Kemensos Pusat? Kayaknya dari DKI Pak, karena kalau untuk kita ada bantuan dari DKI, ada bantuan untuk isoman. Yang Isman itu ada. Tapi kemakin ke sini kualitasnya berkurang. Untuk awal-awal kami sangat bangga dengan bantuan itu Pak. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Langsung Ustaz, saya jelaskan ini ya. Baik. Terima kasih. R10 Ustaz. Ya. Pak R10 ini. Oke, ya, saya catat Pak. Terima kasih Pak Rosadillah dari RW 10 dan tadi Ibu yang menyampaikan aspirasinya. Jadi ini berarti sebuah temuan ya bahwa Bapak-bapak dan Ibu-ibu ternyata sudah mengajukan untuk mendapatkan santunan bagi warga yang meninggal korban COVID-19 sejak bulan Oktober atau November tahun 2020. Dan benar yang disampaikan Ibu tadi, tahun 2020 itu anggarannya sudah ada dan di dalamnya ada anggaran untuk santunan bagi yang meninggal akibat daripada COVID-19. Jadi yang pembatalan itu baru
disampaikan untuk tahun 2021 dan suratnya edarannya baru 2-3 hari yang lalu. Dan karenanya surat edaran Kementerian Sosial yang lama itu munculnya di bulan September tahun 2020. Ya, Juni atau September 2020. Itu artinya harusnya untuk mereka-mereka ini tetap bisa di follow up dan tetap bisa direalisasikan. Ini yang saya kira menjadi bagian dari yang nanti akan kami angkat juga di dalam rapat dengan Menteri Sosial tentang bahwa ternyata saya juga dapat laporan ada ratusan gitu ya yang sudah mengajukan dan ternyata tidak mendapatkan realisasi pembayaran bagi insentif warga yang meninggal akibat COVID-19. Ini nanti akan menjadi temuan untuk kemudian kami akan tidak lanjuti dalam rapat dengan Menteri Sosial. Ini akan kami sampaikan mengapa tidak bisa direalisasikan, padahal anggarannya jelas sudah ada, sudah menjadi keputusan bersama dengan DPR, dan mestinya karenanya itu bisa direalisasikan. Mengapa ini tidak direalisasikan? Jadi ini akan kami sampaikan Bapak dan Ibu yang saya hormati dalam rapat nanti dengan Ibu Menteri Sosial bahwa ada warga-warga yang sudah mengadukan atau sudah menuntut hak mereka sesuai dengan aturan perundangan yang ada untuk mendapatkan santunan per warga 15 juta rupiah yang meninggal akibat COVID-19, tetapi ternyata belum ada realisasinya. Pak RW tadi menyampaikan kalau ada pembatalan agar disosialisasikan. Pembatalan itu baru ada pertengahan Februari tahun 2021. Itu artinya sebagaimana diingatkan oleh Ibu tadi, yang mengajukan bulan November dan seterusnya nggak kena dengan aturan ini dong. Aturan ini kan untuk anggaran 2021. Tapi itu pun saya menolak karena ini jelas adalah sebuah gerakan sepihak gitu ya. Saya katakan sepihak karena tidak pernah dibahas di DPR. Saya katakan sepihak karena tidak pernah disetujui oleh DPR. Saya katakan sepihak karena tidak sesuai dengan aturan yang ada. Kalau memang akan mengarah ke sana kan harusnya ubah dulu undang-undangnya. Kalau undang-undangnya diubah, baru kemudian turunannya berubah. Ini undang-undangnya tetap ada kok. Peraturan menterinya juga tetap ada bahwa yang meninggal akibat daripada bencana, dia mendapatkan santunan. Kalau meninggal karena bencana termasuk COVID-19, dia mendapatkan santunan jumlahnya 15 juta rupiah. Itu begitu teksnya, sangat jelas dalam aturannya. Jadi kalau mau cabut, ubah dulu undang-undangnya. Kalau undang-undangnya tidak diubah, mana bisa. Kalau alasannya kemudian karena tidak ada ketiadaan anggaran, tadi saya sampaikan bagaimana nggak ada anggaran. Untuk nombokin korupsi di Jiwasraya aja 20 triliun ada kok. Maksud ini cuma 500 sekian miliar, tidak ada. Untuk yang katanya tadi memulihkan ekonomi nasional saja sampai 500 triliun lebih bisa dibuat kok. Maksud ini hanya 500 miliar nggak bisa. Tapi terutama lebih daripada itu, aturannya jelas. Aturannya sangat-sangat jelas, tidak memerlukan tafsir dan tidak memerlukan takwil, tidak memerlukan noise macam-macam, aturannya sangat jelas. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah temuan yang nanti akan saya sampaikan. Kalau misalnya Pak Lurah atau rekan yang lain ya punya data tentang berapa diajukan dari Grogol Selatan misalnya, berapa jumlah mereka, saya akan lebih nyaman lagi untuk nanti bicara bahwa dari Grogol Selatan aja dari satu kelurahan di DKI, jumlah yang mengajukan terkait yang meninggal ternyata sudah besar, apalagi di tempat-tempat yang lain. Saya terima kasih bila dibantu dengan data-data yang lebih lengkap, dan kami juga kalau ngomong akan lebih konkret lagi. Demikian juga Ibu tadi menyampaikan keluhan tentang kualitas daripada bantuan sosial untuk isoman ya, ini juga masalah. Saya kira nanti akan saya sampaikan ke rekan-rekan di DPRD mengapa bantuan untuk isoman awalnya bagus tapi kok belakangannya menjadi bermasalah. Berasnya pun hitam gitu Ibu ya. Kalau misalnya bisa difotokan gitu ya beras yang hitam itu tadi itu, dan kemudian misalnya ada goodie bag-nya terkait dengan bantuan isoman, itu lebih gampang lagi Bu untuk ikut mengadvokasi. Jadi saya akan sampaikan ini nanti kepada rekan-rekan kita di DPRD DKI untuk ditindaklanjuti, dan ini satu hal yang memang tidak boleh terjadi. Terima kasih, Ibu.